Halo sahabat Cita, kali ini kita akan berbicara tentang presentasi interaktif. Nah, Kak Bella punya beberapa tips untuk kalian agar presentasi kalian tidak membosankan dan menjadi lebih interaktif. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu apa sih presentasi itu? Nah, presentasi itu adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Nah, presentasi adalah suatu proses penyampaian ide, produk baru maupun hasil pekerjaan yang ditampilkan serta dijelaskan terhadap para audiens. Kegiatan presentasi ini sering dilakukan pada beberapa acara formal dan non-formal untuk sekedar menyampaikan informasi secara visual. Nah, saat ini di sekolah atau di kelas, kamu tentu tidak asing dengan presentasi. Biasanya kamu diminta gurumu untuk melakukan presentasi terkait materi yang telah dijelaskan, atau mungkin terkait hasil diskusi dan juga tugas-tugas dari gurumu. Nah, agar presentasimu tidak terkesan membosankan, di sini Kabela punya tips dan trik agar presentasimu lebih interaktif dan komunikatif. Nah, yang pertama, tipsnya adalah gunakan media. Nah, media itu apa? Media adalah sesuatu yang dapat membantumu menjelaskan materi ketika presentasi. Nah, kamu dapat menggunakan media gambar, infografis, mind map, atau PowerPoint. Nah, pastikan mediamu mudah dilihat oleh audiens. Nah, untuk PowerPoint ini, kamu juga harus memastikan bahwa di kelasmu menunjang penggunaan PowerPoint. Jadi ada laptop atau komputer dan juga ada LCD. Jika diperlukan, kamu juga memerlukan speaker. Nah, untuk memainkan musik atau suara atau dari video. Nah, kemudian pastikan mediamu mudah dilihat oleh audiens. Jadi mediamu jangan terlalu kecil. Pastikan mediamu itu bisa terlihat sampai di belakang, sampai ke belakang. Nah, jadi kalau misalnya kalian menambahkan media berupa tulisan, jangan terlalu kecil. Gambar juga jangan terlalu kecil. Nah, selanjutnya adalah buat konten yang singkat. Buatlah konten dalam bentuk poin-poin. Nah, dari poin tersebut, kamu dapat menjelaskannya secara detail menggunakan bahasamu sendiri. Jadi, kamu jangan menuliskan terlalu banyak tulisan di mediamu. Tuliskan yang penting-penting saja, tapi dari poin-poin tersebut kamu menjelaskannya dengan bahasamu sendiri. Jadi penonton akan lebih tertarik untuk melihat kamu daripada melihat tulisan-tulisan yang kamu tampilkan. Selanjutnya, gunakan foto dan video yang mendukung. Nah, dalam presentasimu, kamu dapat menambahkan foto dan video agar materi yang kamu sampaikan lebih mudah dipahami. Misalnya, kamu menjelaskan materi tentang uang. Nah, kamu perlu menambahkan foto-foto tentang uang atau mungkin video tentang penggunaan uang agar penonton bisa lebih tertarik dengan presentasi yang kamu sampaikan. Nah, yang keempat adalah gaya komunikasi. Nah, gaya bahasa yang baik dan benar serta artikulasi yang jelas menjadi hal yang tidak kalah penting dalam presentasi. Atur intonasi agar presentasi tidak terkesan datar dan membosankan. Nah, untuk artikulasi ini, kamu perlu menjelaskannya dengan jelas. Jangan menjelaskannya pelan-pelan, kemudian tidak jelas seperti misalnya kamu menjelaskan uang. Nah, itu tidak jelas. Maka kamu harus membuka mulutmu dengan benar sehingga peserta juga dapat mendengarkannya dengan baik. Misalnya, uang adalah alat tukar yang sah. Nah, tentunya penonton akan lebih bisa mendengarmu dengan seksama. Nah, untuk intonasi juga kamu jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Jika terlalu cepat, penonton tidak paham dengan apa yang kamu katakan, dan jika terlalu lambat, penonton akan bosan dan cenderung mengantuk. Selanjutnya, sapa audiens. Nah, ini adalah hal yang penting ketika kamu mengawali presentasi. Nah, kata sapaan adalah bentuk penghargaan kepada penontonmu atau audiens.
Nah, setelah mengucapkan salam, kamu dapat menyapa. Misalnya, apa kabar? Atau bagaimana kabar kalian hari ini? Gitu. Kemudian, atau mungkin kalian bisa mengajak ngobrol dengan yang belakang. Kalian pastikan apakah suara kalian terdengar dengan jelas. Misalnya, bagi peserta yang duduk di baris belakang, apakah suara saya terdengar jelas? Nah, itu menandakan kalian membuat perhatian kepada semua orang yang ada di ruangan tersebut. Jadi tidak hanya memperhatikan yang depan saja, namun yang belakang juga kalian perhatikan dengan baik. Selanjutnya adalah yang keenam adalah tambahkan sesi tanya jawab. Nah, biasanya setelah kalian menyampaikan materi agar tidak terkesan membosankan, tambahkanlah sesi tanya jawab di belakang di akhirnya. Nah, ini adalah kesempatan untuk mengambil pertanyaan dari penonton, meminta penonton untuk bertanya, atau kalian yang mengajukan pertanyaan kepada penonton. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa memunculkan diskusi-diskusi, sehingga presentasimu lebih menarik dan komunikatif. Nah, selanjutnya, tujuh adalah buat kesimpulan. Nah, kamu bisa membuat ringkasan dari presentasi di akhir slide. Dengan demikian, audiens bisa mengingat kembali seluruh poin penting yang dibahas dengan mudah. Jadi dari materi-materi dari awal hingga akhir, kalian buat kesimpulan di slide kalian, atau kalian juga bisa membuat kesimpulan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, jawaban-jawaban yang telah kamu jawab. Seperti itu, hasil diskusi yang telah ada dalam presentasi tersebut. Sehingga penonton bisa lebih ingat tentang materi yang kamu sampaikan. Nah, itu tadi adalah tips-tips mengenai presentasi agar lebih interaktif. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.